Di sebuah aula di Kekaisaran Jiama, di klan Miter, telah berkumpul beberapa orang dari faksi Xiaoyan, dari Black Corner, dan juga klan Miter. Setelah kedatangan ketiga ketua faksi kuat Black Corner, mereka berbicara. Hihi, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun saat kami memasuki kota kali ini. Yin Gu tua itu menyapu pandangannya ke aula dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai tua, sekarang, jumlah Dou Huang di tangan saya tidak lebih rendah dari sekte Mystic Cloud. Apa yang perlu ditakuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat tiga orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah bayangan gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu, tidak disangka kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia menamparkan bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, Adapun Yun San, serahkan dia untuk. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum hukumannya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek dengan aneh muncul. Orang dengan sosok tinggi itu mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk melihatnya secara langsung. Di sampingnya ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih. Mata besarnya yang seperti permata hitam pekat berputar-putar, mengamati sekelilingnya dengan penasaran. Dua orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak saat melihat adegan ini. Wajahnya sekali lagi menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah Xiao Yan yang perlahan-lahan hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu Medusa, tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara yang memiliki ketakutan dalam seraknya akhirnya keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Grup, sulit membayangkan betapa terkejutnya Hai Bodong ketika wajah yang akrab itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan elit Dou Huang ini yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan Yun San bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Ziyan dan dengan cepat menyita kotak giok itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Ziyan yang memiliki senyum canggung, kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan segera mengirim Anda kembali. Ziyan buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju bekas, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya saat melihat Ziyan menyerah begitu cepat di sampingnya. Sepasang matanya yang mempesona melesat sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi amarah. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, ini, barusan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Ziyan dan saya pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja mendapatkan sedikit sesuatu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini benar-benar dicuri dari klan primer. Meskipun Xiao Yan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah-olah situasinya sangat buruk sehingga tidak akan ada perbedaan dalam memperburuknya. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, maaf, Hai Yang Tua. Kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ke samping ketika dia melihat ini, terlihat seolah dia sangat tidak ingin berpisah dengannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya,
dia hanya bisa tanpa daya mengangkat kepalanya. Sepasang mata sipit yang sangat indah, panjang, dan menyihir menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan, tidak perlu. Tidak perlu. Kami akan memberikannya karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kita. Perlakukan itu seperti melakukan kebaikan. Xiao Yan hanya bisa memberikan senyuman malu saat melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok itu, berbalik dan dengan kejam memotong Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Ziyan kembali ke kursinya. Asteris batuk asteris, seseorang, bawakan kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan saat dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Xiao Yan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa dengan tenang menjadi sedikit lebih hangat atas keramahan Hai Bodong. Baru setelah itu dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah dia segel selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Old Yinggu, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa getir. Kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, tidak perlu takut pada Yun San. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk pindah, oleh karena itu, kamu tidak boleh menaruh terlalu banyak harapan padanya. Saya pribadi akan menangani Yun San ketika kita benar-benar bertarung dengan Mystic Cloud saat itu. Dia, tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin akan senang menonton di sampingnya. Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh saat dia menyesapnya perlahan. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiao Yan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Jika tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu mengingat karakternya? Orang itu pasti sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dicicipi oleh Hai Bodong secara pribadi, terlebih lagi, kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Yan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Hal ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. Kamu akan berurusan dengan Yun San. Bukankah risikonya terlalu besar? Sesaat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yun San sangat rendah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kami dapat bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kami mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, fama di Asosiasi Alkemis dan Iblis Tua dari Keluarga Kekaisaran semuanya ahli dari kelas Dou Huang. Yang terakhir ini telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu, yang telah Anda perbaiki untuk saya. Saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil mengalahkan Yun San jika kita berdua harus bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan. Terserah Anda. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Setan tua dari Keluarga Kekaisaran dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan klan Nalan dan klan Mu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Dou Huang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba bertanya, situasi seperti apa yang ingin Anda hadapi ketika Anda pergi ke Mystic Cloud Sect kali ini? Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kami meninggal. Saya ingin Mystic Cloud Sekte benar-benar lenyap dari Kekaisaran Magia. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini mencakup setengah dari Kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari root, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri,
Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Mystic Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Mystic Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orang Anda. Masalah ini adalah hal yang paling sesuai untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus melawan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan merepotkan Hai Tua untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Mystic Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat cukup banyak fitnah beberapa tahun ini. Kamu anak kecil." Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar pikiran Xiao Yan agak konspirasi. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar yang biasanya dimiliki faksi-faksi ini untuk Mystic Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki kesamaan untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lagi. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang jika kita ingin melenyapkan Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. WHO, Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pil King Guhe, Xiao Yan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya sekali saat dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Guhe di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Mystic Cloud Sekte, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya sebelum menyerang Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hampir melupakan orang penting ini. Guhe juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan dengan jelas mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang telah dikumpulkan Han Feng dari daerah sudut hitam, bahkan membuat akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Guhe mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis sejati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Guhe bukanlah orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte tidak lagi sebaik dulu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah penghargaan penatua dari Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian. Bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Guhe? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Guhe juga seorang penatua dalam nama dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengulurkan tangan. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhe, mereka akan dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai selama perjalanan panjang ini dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu terhormat, yang telah datang dengan baik. Old Hai tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan.
Tetua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan acara dari dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan berbeda sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks. Ini di sini. Untuk menghindari pencarian di Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dilindungi klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura yang kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiao Yan. Benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan tangkap tetua ketiga dan yang lainnya. Xiao Yan memandangi anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks. Dia melihat ke wajah yang dikenalnya dan tetua ketiga, yang sifat pemarahnya telah diperhalus selama bertahun-tahun ini, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah air mata tetua ketiga terserang. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional.
Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah cukup untuk hidup nyaman, sudah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan Mystic Cloud Sekte membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita, 3 orang tua yang tidak akan mati. Saat itu, Tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerimanya. Tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan-klan Xiao ini untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu.